Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi'u ni'amaka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim azim sultanik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Ini berkenaan tentang ibadah kita di bulan Ramadan, yang mana banyak sekali kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Banyak sekali. Rasulullah SAW ada mengeluarkan mengeluarkan pendapat hadis, ada dua, hampir bersamaan tetapi maknanya berbeda, sangat mendalam. Yang pertama, man shoma Ramadan iman wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan gembira, Allah akan menghapus segala dosa-dosa. Itu yang pertama. Yang kedua sama tapi beda, ada satu rangkaian kalimat yang berbeda. Apa itu? Yang pertama man shoma Ramadhana, yang kedua man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berbeda shoma dengan qama. Apa makna tersebut daripada man shoma dan man qama? Man shoma tadi sebarang siapa yang bergembira, barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas pada bulan Ramadan, Allah akan menghapus segala dosa. Man qama, apa makna qama yaqumu qauman? Ma makna ila mustatiri fil nahwi? Tersirat makna dari qama ini adalah barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Apa maksud mendirikan? Ibadahnya. Siang kita puasa, kemudian biasanya sholat zuhur kita tak pakai sholat ba'diyahnya, tak pakai sholat qobliyahnya, tak pakai. Kemudian pada bulan Ramadan kita pakai 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah sholat isya. Kita adukan, berlain dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua, menyemarakkan daripada bulan Ramadan malamnya, yang biasanya kita malam-malam biasa kita tak biasa melaksanakan sudah sholat isya tidur atau berkumpul sama keluarga atau kita berkumpul dengan kawan-kawan. Nah, pada bulan Ramadan ini ditegakkan dengan tarawih. Makna tarawih. Tarawih itu apa maknanya? Santai, ibadah yang santai. Banyak sekali. Mohon maaf, imam-imam apabila dia mengisi tarawih itu sampai 120 PK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas dibuatnya, bukan tarawih. Agar supaya apa? Ibadah kita jangan sampai kita bekerja tidak mendapatkan hasil. Jangan sampai kita litak-litak beribadah, pahalanya tidak dihitung oleh Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jangan sampai. Kemudian kata Rasulullah, perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini teman kita pada waktu di alam barzakh, teman kita setia. Dia yang akan menemani kita di alam barzakh. Bukan pada waktu akhirat nanti saja, tidak.
dalam barzah nanti, di alam barzah terakhir dengan dunia nanti, itu ada teman setia kita yang menanti kita, yang menerangi kubur kita. Itu Al-Quran, baca yang kita baca. Nah, usahakan kalau misal bulan-bulan yang lalu kita tidak membaca Al-Quran, usahakan bulan Ramadan kita baca. Setidaknya satu kali khatamnya dia. Lebih baik kalau 30 kali khatam. Nah, yang kedua, ada pelaksanaan witir. Kita di sini biasa witir itu memakai 2-1, ya. Ma'anahu witri, ganjil, ahad ganjil. La yataqalu fi sholat witri fi salat. Tidak ada yang dikatakan witir selain daripada ganjil 3, 5, 7. Tapi yang kita pakai 2-1. Kenapa? Nenek puyang kami dulu, betul. Berhubung kita memakai mazhab Imam Syafi'i ini. Nah, di tempat kita biasa sholat 8, witir 3. Nah, 2 berarti tadi ditambah 1 witir. Nah, ini yang perlu diluruskan. 8 sholat tarawih, 2 yang witir tadi itu bukan witir, namanya sholat syafa'. Syafa' itu apa dia? Pelengkap. Maka kalau Imam Nawawi, Imam Hambali, dia tidak memakai 2-1, tidak, dia langsung pakai 3. Witirnya 3. Secara kaji logika, witir itu artinya ganjil, kata Imam Nawawi. Maka la yataqalu fi sholat, tidak ada yang dikatakan mengerjakan sholat fit dia dalam sholat witir. Maka Imam Nawawi, Imam Hambali, dia 3, langsung 1 kali salam. Secara harfiah, makna daripada sholat apa? Awalan takbirun wa akhirun salam. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu makna daripada definisi sholat. Berarti kalau seandainya 2, berarti witir tadi cuma 1. Yang 2 tadi mana? Masuknya. Maka orang, mohon maaf, banyak sekali. Jadi niatnya apa kalau seandainya 2-1? Kalau 2-1 witirnya niatnya beda. Usolli sunatan syafa'i minal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku melengkapi sholat dari witir 2 rakaat karena Allah. Niatnya, lafaz niatnya, usolli sunata syafa'i minal witri rok'ataini lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sholat pelengkap witir 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Nanti setelah satunya baru usolli sunatan witir rok'atan. Nah, yang banyak mohon maaf, kita masyarakat awam tidak tahu ini. Lafaz niatnya ini, niat ini tidak tahu. Yang ceramah biasanya yang kultum-kultum di musala, di masjid itu hanya mengangkat tentang masalah bagaimana keutamaan Ramadan supaya ini. Tapi untuk ibadahnya tidak. Nanti perhatikan. Yang kedua tentang masalah ibadah di dalam rukun sholat. Rukun sholat kita 13. Al-awal niat. Ma ma'nahu niat? Apa itu niat? Niat berbeda dengan lafaz.
Usolli fardhu maghribi itu lapas. Niat apa? Al-qasdu fil qalbi wa taqriru fil lisani wa fi'lu fil jasadi. Mengqasatkan dalam hati, diucap dengan mulut, dilakukan oleh anggota tubuh. Apa? Allah. Pada waktu takbir tadi, hati mengatakan sahaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allahu Akbar. Sebagian para ahli ulama mengatakan antara niat dan takbir itu dia sama kedudukannya, karena ada berbarengan serentak. Itu. Wa akhir daripada rukun sholat apa? Salam. Perhatikan Bapak Ibu, salam kita dibaca mana kalau salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar apa tidak? Benar. Secara maknanya benar, tetapi secara makhrajul hurufnya salah. Tidak tahu itu, tidak merasa dia bahwa itu termasuk rukun dari sholat. Wabil batal sholat, apabila rukun 13 ini tidak sesuai terpenuhi. Nah, yang lebih fatal tahiyat terakhir. Tahiyat akhir itu masuk rukun sholat tidak? Rukun sholat yang ke-11, ke-12 salam, ke-13 tertib. Mohon maaf, jangan tersinggung yuk, mungkin merasuk. Atahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu salawatu sering baca gitu. Apa? Di dalam sholat ada 2 bacaan yang harus diperhatikan. Pertama suratul Fatihah, kedua tahiyat akhir. Kenapa? Tahiyat akhir ini adalah ungkapan Rasulullah pada waktu dia menjemput sholat. Bukan surah Al-Baqarah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Bukan tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Wa fil ma'na fil harfun huruf, apabila menghilangkan satu huruf di dalam rukun bacaan salat la tusbih sholat, maka sholatnya batal. Banyaknya yang keliru, mohon maaf. Kalau tidak percaya silakan buka kitab foto. Buka kitab foto Qorib. Nah, lebih lengkap lagi di dalam kitab Mi'atut Thalib itu. Lengkap lagi dijelaskan tentang masalah. Nah, diperhatikannya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang wajib. Yang selebihnya sunnah. Itu yang rukunnya bacaan dalam sholat. Agar kita sama-sama memperbaiki diri, terutama diri saya sendiri, pada adik-adik, ibu-ibu, anak-anak. Mengapa? Agar kita menjadi orang yang disebut apa? Yang di dalam Al-Quran tadi, muttaqin. Ma makna muttaqin ila fi salasil makna. Muttaqin itu agar menjadi orang takwa ada 3 makna. Pertama, makna orang yang awam. Kedua, makna orang yang khusus. Yang ketiga, makna awal
khususan wala khosas, yang lebih khusus. Tapi kita untuk mencapai yang ketiga ini susah. Kenapa? Itu para alim ulama, waliullah, anbiya. Nah, pernah kategori nomor 2 jadilah gitu. Agar kita tahu dan kita pacak menjalankan. Jangan sampai kita yang pertama yang orang awam tadi, kita beribadah tapi tidak tahu. Akhirnya apa? Litak-litak kita sholat, litak-litak kita ibadah, tapi tidak pahala. Berpahala orang yang tidur tapi dia berilmu. Rasulullah pernah mengatakan ibadahnya orang yang tidak berilmu dengan tidurnya orang yang berilmu lebih utama tidurnya orang yang berilmu. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin, luar dalam pucuk bawah kidau kanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah